cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat. Silakan Satika pimpin doa. Oke, baik teman-teman, doa dimulai. Sebelum mulai pelajaran, doa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Sandra, ayo Bu. Satika, Hadir, Bu. Putri, hadir. Sela, hadir Bu. Rina, hadir Bu. Hadir semua ya hari ini. Iya. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi pagi hari ini, minggu kemarin ada yang masih ingat kita membahas materi tentang apa? Halal dan haram, makanan halal dan haram, Bagus. Beri tepuk tangan untuk Putri. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang minggu lalu. Makanan halal dan haram itu, makanan halal itu makanan yang dikonsumsinya halal menurut syariat Islam, baik itu dari proses mendapatkannya ataupun proses pengolahannya. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai materi binatang halal dan haram. Ada yang tahu pengertian dari binatang halal itu apa? Tidak. Binatang halal itu ialah binatang yang dihalalkan dikonsumsi dagingnya menurut syariat Islam. Di dalam Islam, binatang halal dan haram dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang mana Allah berfirman, diharamkan baginya umat muslim mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Nah, dalil mengenai binatang halal dan haram itu banyak juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah seperti ayat 1, ayat 69, ayat 3, dan ada juga hadis-hadis sahabat Rasulullah yang menjelaskan mengenai makanan halal dan haram serta binatang halal dan haram. Bisa kalian lihat di buku paket yang telah Ibu bagikan. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis hewan halal dan haram. Yang pertama, hewan yang halal jenisnya yaitu hewan ternak. Hewan ternak itu seperti apa? Ada yang tahu? Sapi, Ayam, seperti itu? Bebek. Nah, hewan-hewan ternak yang seperti kalian sebutkan itu termasuk hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Nah, yang kedua itu hewan yang hidup di laut. Contohnya seperti apa? Ikan. Nah, hewan-hewan yang hidup di laut itu dihalalkan memakannya, baik itu bangkainya seperti yang dijelaskan di dalam hadis. Mengapa
bangkai ikan itu dihalalkan memakannya karena air laut itu ialah air yang suci, sehingga air tersebut mempengaruhi hewan-hewan yang hidup di sana. Yang selanjutnya yaitu hewan yang berdasarkan dalil khusus. Contohnya di sini seperti biawak, ayam, dan juga keledai liar. Contohnya, kita menderita penyakit kulit yang cukup lumayan parah. Nah, sudah mencoba pengobatan di mana-mana, tetapi belum ada hasil. Nah, di Al-Quran juga kan dijelaskan mengenai daging biawak ini. Jika masih ada pengobatan yang lain, kita boleh mencoba pengobatan lain itu. Tetapi jika tidak ada lagi dan itu mendesak, biawak ini bisa menjadi obat untuk penyakit yang kita derita. Dan yang selanjutnya, manfaat dari hewan halal ini yaitu yang pertama, menjadikan manusia itu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, sebagai sumber makanan yang di dalamnya terdapat gizi yang baik. Yang ketiga, menyehatkan badan. Yang keempat, menghindarkan diri dari penyakit. Karena hewan yang kita dapat dengan cara yang haram, seperti hewan-hewan yang hidupnya di tempat yang kotor, suka makan makanan yang kotor, tidak menutup kemungkinan daging hewan tersebut menyimpan berbagai penyakit. Seperti kalau kita memakan daging babi, babi itu kan ada yang diternak, ada yang babi liar. Nah, orang-orang yang memakan babi liar itu bisa terkena penyakit yang imbasnya ke dalam organ-organ dalam, karena di dalam daging babi itu banyak terdapat cacing pita yang akan membuat jika kita mengkonsumsinya kita akan terkena penyakit yang mematikan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai binatang yang haram. Binatang haram ini yaitu binatang yang dagingnya haram dikonsumsi karena menurut syariat Islam itu tidak diperbolehkan. Nah, jenis-jenis dari binatang haram ini, yang pertama, hewan yang sudah didalilkan seperti babi, bangkai itu didalilkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan contohnya seperti hewan yang berkuku tajam dan bertaring kuat, contohnya seperti elang. Elang itu diharamkan karena elang juga memakan hewan-hewan yang kotor. Seperti elang itu kan memakan tikus bisa, memakan ular bisa, jadi kita diharamkan memakan daging elang. Nah, yang selanjutnya, hewan yang hidup di tempat yang kotor, seperti babi. Babi itu kan bukan hanya termasuk di dalam dalil Quran surat Al-Maidah, tetapi babi itu hidupnya terkadang di tempat yang kotor, makanannya juga kotor. Jadi daging babi itu mengandung berbagai macam bakteri, bisa juga mengandung virus. Maka dari itu Allah mengharamkan kita untuk memakan daging babi. Dan yang selanjutnya, binatang yang hidup di dua alam. Contohnya apa? Ada yang tahu? Kata. Bagus, kata. Buaya itu buaya. Bebek. Bebek itu tidak ada putri. Oh iya. Yang selanjutnya yaitu hewan yang menjijikkan. Contoh hewan yang menjijikkan itu seperti lintah, cacing. Nah, hewan-hewan tersebut sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Nah, kemudian yang selanjutnya, dampak dari binatang haram, dampak dari kita mengkonsumsi binatang haram yaitu yang pertama, terjadinya kerusakan organ tubuh. Nah, jika kita mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan haram, itu bisa mengakibatkan tubuh kita itu terkena penyakit yang bisa merusak organ-organ tubuh kita seperti hati, jantung. Contohnya kalau kita mengkonsumsi daging babi, di dalam daging babi itu terdapat yang namanya cacing pita. Cacing pita itu tidak mudah mati ya, walaupun cacing itu sudah dipotong beberapa potongan, tapi masih bisa hidup lagi. Nah,
itu bisa mengganggu organ dalam kita seperti hati. Nah, yang kedua, dampak dari mengkonsumsi binatang haram itu gangguan kesehatan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat dosa dan masuk neraka. Nah, kita hendaknya mengkonsumsi makanan dan minuman yang berasal dari hewan-hewan yang halal, karena bukan hanya menghindarkan dosa, kita juga menghindarkan diri masuk ke dalam api neraka. Di sini Ibu akan menjelaskan upaya menghindari makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, selektif memilih makanan. Selektif itu apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Selektif itu artinya kita memilih atau pilih-pilih makanan. Maksudnya di sini bukan kita memilih makanan yang enak atau yang tidak, tapi kita memilih makanan tersebut berdasarkan dari bahan dari makanan tersebut. Contohnya, jika ada sate kambing dan sate kodok, kalian memilih sate yang mana? Sate kambing. Karena halal. Nah, maka Enak. itu kita harus selektif memilih makanan. Yang kedua, waspada terhadap bahan makanan yang berasal dari bahan yang haram. Nah, yang ketiga, tidak menggunakan obat-obat dari binatang yang haram. Tapi sekarang sudah ada di apotek itu obat yang berasal dari cacing. Obat yang berasal dari cacing itu biasanya digunakan untuk penyakit seperti penyakit tipes dan penyakit lainnya. Nah, itu boleh dikonsumsi tetapi sesuai batas kadar konsumsinya dan juga bila itu terdesak. Nah, yang terakhir, mencari info tentang makanan yang termasuk halal dan haram. Jadi, sebelum kita membeli produk bahan makanan, sebaiknya kita memeriksa dulu baik itu dari segi komposisinya, dari label halalnya itu harus diperiksa dulu. Jadi kita jangan asal membeli bahan makanan tidak memeriksa komposisinya dan juga label halalnya. Karena sekarang sudah banyak ya makanan itu walaupun ada label halalnya, tetapi di komposisinya itu terdapat juga bahan-bahan yang termasuk dalam bahan yang haram, seperti es krim. Sekarang itu kan ada es krim yang katanya di dalamnya itu ada kandungan minyak babinya. Nah, itu kalian harus lebih selektif lagi. Kalian harus mencari info kandungan minyak babi itu jika di dalam makanan, komposisi makanan itu nama lainnya apa. Jadi kalian bisa waspada jika ingin membeli es krim. Nah, mungkin hari ini Ibu hanya menjelaskan mengenai binatang halal dan haram. Jadi, apakah kalian ingin bertanya mengenai materi? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, untuk tugas minggu depan, Ibu akan memberikan tugas kalian mencari adab-adab tentang makan dan minum. Jadi, minggu depan kalian menjelaskan di depan dan kemudian berdiskusi kepada temannya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.